Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pemirsa Majelis Taklim yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait dengan jual beli murabahah. Ya, secara bahasa kata berasal murabahah itu dari kata ribahun atau keuntungan. Ya, dan jual beli murabahah itu masuk di dalam jual beli amanah. Ya, jadi yang mengambil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Ya. Jual beli murabahah itu bagian daripada jual beli amanah. Jadi jual beli amanah itu ada 3. Yang pertama adalah jual beli murabahah, kemudian jual beli tauliyah, dan jual beli wadiah. Nah, jual beli amanah itu adalah di mana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga gula dengan jujur, sehingga pembeli memberikan amanah kepada penjual atau amanah kejujuran kepada penjual untuk menyebutkan harga gulanya dengan benar. Ya. Nah, jual beli murabahah itu menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah jual beli atau menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Jadi sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harama riba, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, yang kedua adalah jual beli tauliyah. Ya, jual beli tauliyah itu adalah jual beli dengan harga yang sama seperti harga perolehannya atau seperti harga gula. Si penjual menyebutkan harganya sekian, ya, atau saya jual sekian kepada Anda, saya beli sekian, misalnya saya beli 5 juta, saya jual kepada Anda 5 juta, yaitu namanya jual beli tauliyah. Dan yang ketiga adalah jual beli wadiah, ya, jual beli di mana harga jualnya adalah lebih rendah, ya. Jadi penjual memberitahukan berapa harga perolehannya, ya. Misal begini contohnya, saya membeli laptop ini seharga 5 juta. Nah, karena laptop ini sudah saya pakai, maka laptop ini saya jual kepada Anda seharga 3 juta. Nah, ini masuk di jual beli wadiah. Nah, kebalikan dari jual beli amanah ini adalah jual beli musawwamah, yaitu penjual tidak perlu menyebutkan berapa harga perolehan, berapa harga gula, ya. Kemudian juga penjual tidak memberitahukan kepada pembeli berapa keuntungan yang diperoleh oleh si penjual, ya. Artinya kalau menurut Malikiyah sendiri sebenarnya jual beli musawwamah ini adalah yang paling disarankan. Kenapa? Karena memang masyarakat sekarang itu lebih cenderung tidak menyukai ketika mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh si penjual, ya. Nah, ada beberapa aturan, ya, terkait dengan jual beli murabahah. Yang pertama adalah pelaku. Nah, pelaku ini kalau misalkan di lembaga keuangan syariah berarti lembaga keuangan syariahnya dan anggotanya. Nah, tentu kalau pelaku ini harus sudah cakap hukum. Nah, cakap hukum itu biasanya kalau di Indonesia itu diidentikan dengan sudah memiliki KTP, ya. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua adalah terkait dengan objek, ya. Jadi objek jual belinya tidak diperbolehkan barang yang haram. Artinya barangnya harus barang yang halal. Barang yang dijual belikan itu harus barang yang halal. Nah, yang ketiga, aturan murabahah yang ketiga adalah harga belinya. Ya, harga beli berapa, kemudian harga jualnya. Nah, harga jual ini dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang ingin diperoleh oleh si penjual. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah akad, ya.
akad yang perlu diperhatikan dalam akad yang pertama adalah barang harus sudah dimiliki oleh si penjual, atau kalau misalkan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah, maka barang itu harus sudah dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Nah, tentu ya ketika sudah ada harga barang tadi, maka harga ya itu harus sudah disepakati. Kalau tadi misalkan si penjual menyebutkan harganya 5 juta dijual 6 juta, berarti kan sudah harus sepakat ya. Dan boleh sih nego, yang namanya jual beli kan boleh tawar menawar ya, tapi itu tadi intinya harus antarodzim ya, harus saling ridho antara si penjual dan pembeli itu. Nah, kemudian di akad itu maka harus kalau lembaga keuangan syariah tentu harus membuat akad jual belinya itu ya. Nah, misal lembaga keuangan syariah itu tidak bisa memperoleh barangnya sendiri, maka dalam jual beli murabah itu maka dalam hal ini penjual boleh mewakalahkan atau mewakilkan ya kepada nasabahnya atau kepada anggotanya untuk memperoleh barang itu. Nah, setelah secara prinsip barang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, baru kemudian dilakukanlah penandatanganan akad murabah itu. Nah, sebenarnya inti dari jual beli murabah itu adalah yang pertama ya, adanya kejujuran dari pihak penjual untuk menyebutkan harga kulaknya berapa ya. Kemudian yang kedua adalah adanya keuntungan dari transaksi tadi, yaitu inti dari jual beli murabahah ya. Nah, terlepas dari pembayarannya secara tunai atau secara kredit, karena status pembayaran tidak mempengaruhi status murabahah. Cuman sekarang ini murabahah sudah mengalami penyempitan makna, yaitu murabahah itu sudah cenderung atau identik dengan jual beli kredit ya. Nah, yang benar adalah murabahah itu tidak ada sangkut pautnya dengan pembayaran tunai maupun pembayaran kredit. Jadi tidak harus secara kredit ya, jadi bisa tunai ya. Nah, ini yang perlu diluruskan ya kepada masyarakat awam, bahwa sekali lagi bahwa jual beli murabahah itu tidak harus secara kredit. Nah, pada kenyataannya ya saat ini di lembaga keuangan syariah itu memang ada beberapa pelanggaran ya. Sebenarnya yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional itu adalah di dua akad, yaitu yang pertama adalah akad mudharabah, yang kedua adalah akad musyarakah. Nah, tetapi sekarang ini ya saat ini di lembaga keuangan syariah, di bank syariah maupun di koperasi syariah ya, itu yang masih dominan pembayaran adalah di murabahah ini. Kenapa di murabahah? Iya, karena kalau murabahah itu paling kecil resikonya ya, paling kecil resikonya, sehingga keuntungan itu pasti akan didapatkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, pelanggaran yang sering terjadi di jual beli murabahah itu adalah yang pertama adalah lembaga keuangan syariah menjual barang yang belum dimiliki ya. Artinya barangnya belum ada ya, tetapi sudah dilakukan penandatangan akad jual beli murabahah. Yang kedua, lembaga keuangan syariah menjual barang ya sebelum ada serah terima. Belum ada serah terima, misalkan tadi ya jual beli murabahah, barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Tetapi ya ketika diwakalahkan ya belum ada penyerahan barang kepada lembaga keuangan syariah, tetapi sudah dilakukan penandatanganan akad murabahah. Nah, semestinya yang harus dilakukan itu adalah yang pertama melakukan akad wakalah dulu ya, mewakilkan, baru kemudian setelah barang secara prinsip dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, baru dilakukan penandatanganan akad murabahah. Nah, itu yang sebenarnya yang benar seperti itu ya. Dan yang pelanggaran yang biasa terjadi lagi adalah kamuflase riba ya. Jadi nasabah datang ke lembaga keuangan syariah, kemudian nasabah menerima uang dan kemudian dia harus membayar secara lebih. Nah, ini sama saja dengan utang piutang yang ada di lembaga
keuangan konvensional. Artinya di sini berarti tidak ada transaksi jual beli karena tidak ada barang yang dijual belikan, hanya butuhnya berapa kemudian dikasih, kemudian ketika kembalikan harus dibayar secara lebih. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, mudah-mudahan ya dengan materi kali ini menyadarkan kita semua ya pelaku di lembaga keuangan syariah untuk lebih berhati-hati agar bisa menerapkan prinsip syariah itu secara utuh, secara murni. Ya, demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.